Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Luqmanul Hakim, ya bunayya innal hikmata an ta'mala asyra khisalin tukhyil qalbal mayyit wa tujalisul masakin wa tataqi majalisal muluk wa tusharriful wadi wa takhurul abid wa tu'dil gharib wa tu'inul faqir wa tazidul ahli syarif syarafan wa lisayyidi saudah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dari Kiai Luqmanul Hakim. Kiai Luqman itu salah satu manusia yang diberi oleh Allah ilmu hikmah. Sampai hebatnya Kiai Luqman itu namanya dijadikan surat dalam Al-Quran, surat Luqman. Beliau dalam nasihatnya diungkapkan di dalam surat Luqman. Salah satu keterangan tafsirnya, Kiai Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya tentang kehidupan. Nak, kehidupan itu pasti kamu akan dihina orang, baik atau jelek tetap kamu akan dibicarakan orang. Jangan hiraukan itu. Anaknya saat itu belum paham yang dimaksud dengan nasihat Luqman. Maka anaknya itu dibawa keluar sambil membawa kuda yang kurus. Kemudian anaknya disuruh naik kuda. Kiai Luqman nuntun kudanya muter kampung. Sampai di perapatan ada orang yang menghina. Oh, anak kok kurang ajar. Masa anaknya naik kuda, bapaknya nuntun. Loh nak, kamu yang naik, ya sekarang dihina orang. Sekarang ganti, bapak yang naik, kamu yang nuntun. Muter kampung, beda kampung, dihina orang. Orang tua gak ngerti. Masa orang tuanya naik kuda, anaknya nuntun. Nah, mendengar itu anaknya, loh bapak yang naik juga dibahas orang. Kalau gitu kita naik keduanya. Kuda kurus itu dinaiki wong loro. Anak enuk ngarep, Luqman nuk mburi. Begitu di kampung yang lain juga dihina. Lah iya, wong jaran kurut tumpaki wong loro, sempel wong lho. Naik keduanya dibahas orang. Terus gimana Pak? Sekarang kita turun keduanya. Bapak yang nuntun sebelah kanan, kamu nuntun sebelah kiri. Dibawalah ke kampung beda, dihina orang. Lah iya wong iku sik sempele duwe kuda gak dinaiki. Ini gambaran Luqman. Akhirnya anaknya ngerti bahwa hikmah itu di atas kebenaran. Nah, salah satu pesan Luqman di dalam kitab ini ada 10 nasihat Kiai Luqman untuk mencapai orang itu menjadi orang yang bijak. Nah, ini bisa. Anil hikmah an ta'mal asra khisalin, kata Kiai Luqman. Sesungguhnya letak hikmah, kebijaksanaan itu berada di dalam 10 hal. Hikmah itu di atas kebenaran, itu bisa kita peroleh kalau kita mempunyai 10 hal. Apa 10 hal itu? Nah, ini yang pertama, tuhyil qalbal mayyit,
menghidupkan hati yang mati. Jadi hati manusia itu bisa mati, dihidupkan dengan cara apa? Zikrullah, istighfar, sholawat. Ini cara untuk menghidupkan hati yang mati. Istighfar, sholawat, zikrullah, dan makanan yang halal supaya hatinya tumbuh dan hidup lagi. Ini yang pertama jalannya, tukhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati. Yang kedua, untuk mendatangkan hikmah itu apa? Jalan yang kedua, watu jalisul masakin, sering berkumpul dengan orang-orang miskin, sering bergaul dengan orang-orang miskin, berada di tempat-tempat orang miskin, itu akan muncul hikmah. Karena apa? Lihatlah orang miskin dengan kesederhanaannya, makan secukupnya sehari, kadang sekali, kadang 2 kali, pakaiannya ya itu aja. Nah, ini bergaul dengan orang miskin ini akan menimbulkan ilmu hikmah. Yang ketiga, watataki majalisal muluk. Nah, jalan yang ketiga untuk mendapatkan hikmah itu, kata Kiai Luqman, jauhilah bergaul dengan para pemimpin. Nah, jauhilah bergaul dengan para raja. Karena kalau sudah bergaulnya dengan para raja, pemimpin, kalau kita di sini ya DPR, MPR, itu nanti rusak hikmahnya. Karena yang dibahas pasti harta, bayaran piro. Nah, ini pasti begitu. Mobilmu apa, apartemenmu ndi, seperti itu. Besok kemana? Bahasannya itu gak bahasan ibadah, gak bahasan ibadah belas, bahasannya itu harta. Nah ini, jadi jauhilah bergaul dengan para raja atau pemimpin. Yang keempat, watu syirrul wadhi, untuk mendapatkan hikmah itu jalan yang keempat, mengangkat derajat kaum rendahan, mengangkat derajat kaum rendahan. Jadi kalau ada orang yang kekurangan, kemudian dia mengangkat dengan cara membantu dan yang lainnya, sehingga dia bisa terangkat sedikit. Orang miskin dibantu supaya dia bisa makan, dia bisa bekerja semampunya. Nah ini mengangkat orang rendahan. Yang kelima, watakhurul abid, memberikan kemerdekaan kepada hamba. Itu karena dia ngomongnya saat masih ada perbudakan. Sekarang tidak ada perbudakan, maka jangan sampai merendahkan para pembantu. Kalau dengan para pembantu, para karyawannya, jangan sampai direndahkan. Kalau direndahkan, doa-doa orang seperti itu biasanya mustajabah. Jadi sekali lagi, ada 10 jalan untuk mencapai ilmu hikmah. Yang pertama adalah menghidupkan hati. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang miskin. Yang ketiga, jauhi bergaul dengan para pemimpin, para raja. Yang keempat, mengangkat orang-orang rendahan. Dan yang terakhir, memerdekakan budak atau memuliakan para karyawan dan para pembantu. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Insya Allah besok kita lanjutkan yang ke-6 sampai ke-10. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.